Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan Fisik dan Ergonomi. Oke, kami dari kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Yang dimana 5 orang itu adalah nomor 1, Julfi Rapido Hikmi, NIM 2019-31017. Yang kedua, Andi Tendriawaru, NIM 2019-31015. Yang ketiga, saya sendiri Ahmad Sultoni, NIM 2019-31013. Keempat, Agil Jefferson Lupi, NIM 2019-31014. Dan yang terakhir, Atala Noval Jafar, NIM 2019-31018. Oke, baik. Lanjut. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Manusia dengan segala sifat dan tingkah lakunya merupakan makhluk yang sangat kompleks. Proses mempelajari manusia tidak cukup hanya ditinjau dari segi keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk mengembangkan ergonomi diperlukan dukungan dari berbagai disiplin, antara lain psikologi, antropologi, soal kerja, biologi, sosiologi, perencanaan kerja, fisika, dan lain-lain. Perkembangan teknologi saat ini begitu pesatnya sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pokok. Peralatan sudah menjadi kebutuhan pokok pada berbagai lapangan pekerjaan. Artinya peralatan dan teknologi merupakan penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan. Lanjut. Pendekatan ergonomi. Yang dari mulai kurang waspada. Bila kita kurang waspada menghadapi bahaya potensial yang mungkin timbul. Hal ini tidak akan terjadi jika dapat diantisipasi berbagai resiko yang mempengaruhi kehidupan pada para pekerjanya. Kedua, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan kecelakaan akibat kerja yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian. Ketiga, antisipasi. Antisipasi ini harus dilakukan oleh semua pihak dengan cara penyesuaian antara pekerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Lanjut. Dalam dunia kerja, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja merupakan subjek dan objek pembangunan. Ergonomik yang bersasaran akhir efisiensi dan keserasian kerja memiliki arti penting bagi tenaga kerja, baik secara subjek maupun objek. Akan tetapi, seringkali suatu tempat kerja mengesampingkan aspek ergonomi bagi para pekerjanya. Hal ini tentunya sangat merugikan para pekerja itu sendiri. Di era globalisasi menuntut pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di tempat kerja termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu, perlu kita mengembangkan dan meningkatkan K3 di sektor kesehatan dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lanjut. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan bidang kegiatan dengan tujuan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang berkaitan dengan lingkungan dan situasi kerja. Ruang lingkup K3 sendiri terdiri dari banyak hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Lanjut. Pada umumnya, ergonomi belum diterapkan secara merata pada sektor kegiatan ekonomi. Gagasannya telah lama disebarluaskan sebagai unsur higiene perusahaan dan kesehatan kerja atau Hiperkes. Tetapi sampai saat ini kegiatan-kegiatan baru sampai pada taraf pengenalan oleh khususnya pada pihak yang bersangkutan, sedangkan penerapannya baru pada tingkat perintisan. Untuk itu, kita perlu mengembangkan dan meningkatkan K3 di sektor kesehatan dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.
serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud ergonomi di tempat kerja? Bagaimana aplikasi metode dan pengembangan ergonomi kerja? Apakah tujuan, manfaat pelaksanaan, dan ruang lingkup dari ergonomi di tempat kerja? Apa prinsip ergonomi? Apa saja masalah yang ditimbulkan di tempat kerja? Oke, ini adalah rumusan masalah yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, lanjut. Tujuan. First, mendeskripsikan dari ergonomi. 2. Mendeskripsikan aplikasi, metode dan pengembangan ergonomi di tempat kerja. 3. Mendeskripsikan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup ergonomi. 4. Mendeskripsikan prinsip-prinsip ergonomi. Dan terakhir, mendeskripsikan masalah di tempat kerja. Lanjut. Menyerasikan. Ergonomi adalah komponen kegiatan dalam ruang lingkup hiperkes yang antara lain meliputi penyerasian. Ergonomi adalah komponen kegiatan dalam ruang lingkup hiperkes yang antara lain meliputi penyerasian pekerjaan terhadap tenaga kerja secara timbal balik untuk efisiensi dan kenyamanan kerja. Bahasa Yunani. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ergon memiliki arti kerja, dan nomos memiliki arti hukum. Jadi pengertian ergonomi itu sendiri secara garis besar adalah studi tentang manusia untuk menciptakan sistem kerja yang lebih sehat, aman dan nyaman. Arif 2009. Manusia. Pusat dari ergonomi adalah manusia. Konsep ergonomi adalah berdasarkan kesadaran, keterbatasan kemampuan dan kapabilitas manusia. Keselamatan. Konsep ergonomi serta keselamatan kerja merupakan konsep penting untuk diterapkan dalam suatu industri, khususnya dalam perancangan stasiun kerjanya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Atala Noval. Tujuan penerapan ergonomi adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan penerapan ergonomi ini, maka akan tercipta lingkungan kerja aman, sehat dan nyaman sehingga kerja menjadi lebih produktif dan efisien, serta adanya jaminan kualitas kerja. Tim Ergo Institute 2008. Selanjutnya. Ergonomi MC Koenig 1993. Definisi ergonomi juga dapat dilakukan dengan cara menjabarkannya dalam fokus, tujuan dan pendekatan mengenai ergonomi di mana dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut. A. Secara fokus, ergonomi memfokuskan diri pada manusia dan interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan di mana sehari-hari manusia hidup dan bekerja. B. Secara tujuan, tujuan ergonomi ada dua hal, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja serta peningkatan nilai-nilai kemanusiaan seperti peningkatan keselamatan kerja, pengurangan rasa lelah dan sebagainya. C. Secara pendekatan, pendekatan ergonomi adalah aplikasi informasi mengenai keterbatasan manusia, kemampuan, karakteristik, tingkah laku dan motivasi untuk merancang prosedur dan lingkungan tempat aktivitas manusia tersebut sehari-hari. Selanjutnya, lanjutan ergonomi. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam rangka membuat sistem kerja yang enak, efektif, nyaman, sehat, dan efisien. Ergonomi dan ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengarah kepada tujuan yang sama, yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja atau quality of working life. Aspek kualitas kehidupan kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi rasa kepercayaan dan rasa kepemilikan pekerjaan kepada perusahaan yang berujung kepada produktivitas dan kualitas kerja. Arif 2009. Selanjutnya, perkembangan ergonomi. Ergonomi telah menjadi bagian dari perkembangan budaya manusia sejak 4.000 tahun yang lalu, dan Mark Leod
1995. Perkembangan ilmu ergonomi dimulai saat manusia merancang benda-benda sederhana, seperti batu untuk membantu tangan dalam melakukan pekerjaannya, sampai dilakukannya perbaikan atau perubahan pada alat bantu tersebut untuk memudahkan penggunanya. Pada awalnya, perkembangan tersebut masih tidak teratur dan tidak terarah, bahkan kadang-kadang terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, perkembangan ergonomi. Perkembangan ergonomi modern dimulai kurang lebih 100 tahun yang lalu pada saat Taylor 1880-an dan Gilbert 1890-an secara terpisah melakukan studi tentang waktu dan gerakan. Penggunaan ergonomi secara nyata dimulai pada Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia ke-1 untuk mengoptimasikan interaksi antara produk dengan manusia. Pada tahun 1924 sampai 1930, Horney Works of Western Electric Amerika melakukan suatu percobaan tentang ergonomi yang selanjutnya dikenal dengan Hawthorne Effect, efek Hawthorne. Hasil percobaan ini memberikan konsep baru tentang motivasi di tempat kerja dan menunjukkan hubungan fisik dan langsung antara manusia dan mesin. Kemajuan ergonomi semakin terasa setelah Perang Dunia Kedua, dengan adanya bukti nyata bahwa penggunaan peralatan yang sesuai dapat meningkatkan kemauan manusia untuk bekerja lebih efektif. Hal tersebut banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan senjata perang. Selanjutnya, pengelompokan bidang kajian ergonomi, fil kerja, dan antropometri. Selanjutnya, fal kerja yaitu bidang kajian ekonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Veterandes Insinyur Iftikhar Z. Sutalaksana 1979. Secara fal, bekerja adalah hasil kerjasama dalam koordinasi yang sebaik-baiknya dari dia, mata, telinga, peraba, perasa dan lain-lain, otak dan susunan saraf-saraf di pusat dan perifer, serta otot-otot. Selanjutnya, untuk pertukaran zat yang diperlukan dan harus dibuang masih diperlakukan peredaran darah ke dan dari otot-otot. Dalam hal ini, jantung, paru-paru, hati, usus, dan lain-lainnya menunjang kelancaran proses pekerjaan. Selanjutnya, fal kerja. Otot dan tulang merupakan faktor terpenting bagi ukuran tubuh. Ukuran tinggi yang besar dari tubuh ataupun bagian-bagiannya. Peralatan kerja dan mesin perlu serasi dengan ukuran-ukuran demikian untuk hasil kerja sebesar-besarnya. Yang sangat penting bagi pekerjaan adalah ukuran-ukuran tinggi badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul depan, panjang dan lengan, tinggi duduk, panjang dengan atas, panjang lengan bawah dan tangan, tinggi lutut, jarak lutut garis punggung, jarak lutut telapak kaki. Selanjutnya, fal kerja fisik, fal kerja, pembagian kerja mental. Pertama, kerja fisik. Pengeluaran energi relatif lebih banyak dibandingkan kerja mental yang membutuhkan usaha dan energi yang cukup besar. Pembagian kerja adalah suatu sistem pengaturan pekerjaan atau bisa disebut juga sebagai pembagian kerja. Kemudian kerja mental. Pengeluaran energi relatif sedikit dan kerja pun relatif lebih ringan dibandingkan dengan kerja fisik. Selanjutnya, ini yang paling bawah. Iya. Harga oli. Hasil kerja manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor-faktor dari individu meliputi sikap, fisik, motivasi, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya. Faktor-faktor situasional meliputi lingkungan fisik, mesin, peralatan, metode kerja, dan sebagainya. Selanjutnya,
Kriteria yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap manusia dalam suatu sistem kerja. Kriteria FAAL meliputi kecepatan denyut jantung, konsumsi oksigen, tekanan darah, tingkat penguapan, temperatur tubuh, komposisi kimia dan dalam darah, dan air seni. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan fungsi alat-alat tubuh selama bekerja. Kriteria fisiologis kerja meliputi kejenuhan, emosi, motivasi, sikap, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan kejiwaan yang timbul selama bekerja. Kriteria hasil kerja meliputi pengukuran hasil kerja yang diperoleh dari pekerjaan selama bekerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi kerja dengan meliputi hasil kerja yang diperoleh dari kerja. Selanjutnya, Saya bolong. Jadi kalau bahasa itu Ada jadi di sini. antropometri. Keluarganya. Antropometri menurut Sri Tomo Wijenjo Sebroto dalam bukunya istilah antropometri berasal dari antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran, tinggi, lebar, disebut berat, dan lain-lain yang berbeda satu dengan yang lainnya. Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan, desain produk maupun sistem kerja yang akan memerlukan interaksi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Data antropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal perancangan areal kerja, workstation, interior mobil, dan lain-lain. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas, tools, dan sebagainya. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi atau meja, komputer, dan lain-lain. Perancangan lingkungan kerja fisik. Lanjut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antropometri adalah bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas, sehingga sesuai dengan pemakainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia yaitu: pertama, umur. Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai sekitar 20 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin pria umumnya memiliki dimensi tubuh yang lebih besar kecuali dada dan pinggul. Ketiga, suku bangsa atau etnik. Setiap suku bangsa ataupun kelompok etnik tertentu akan memiliki karakteristik fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keempat, sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi sangat mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Kelima, posisi tubuh atau postur. Sikap ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh karena itu, posisi tubuh standar harus ditetapkan untuk survei pengukuran. Lanjut. Alat ukur antropometri. Peralatan yang digunakan untuk mendapatkan data-data antropometri adalah sebagai berikut. Pertama, goniometer untuk mengukur sudut atau lekukan-lekukan. Kedua, antropometer mengukur bagian-bagian tubuh manusia. Yang ketiga, kursi antropometri, data antropometri manusia dalam posisi duduk. Lanjut. Berikut adalah gambar alat ukur antropometri, goniometer, antropometer, dan kursi antropometri. Lanjut. Data antropometri dibagi menjadi dua, antropometri struktural dan antropometri fungsional. Lanjut. Antropometri struktural
pengukuran manusia pada posisi diam dan linear pada permukaan tubuh. Ada beberapa metode pengukuran tertentu agar hasilnya representatif. Disebut juga pengukuran dimensi struktur tubuh, di mana tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak, tetap tegak, sempurna. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain meliputi berat badan, tinggi tubuh, dalam posisi berdiri maupun duduk, ukuran kepala, tinggi atau panjang lutut pada saat berdiri atau duduk, panjang lengan, dan sebagainya. Antropometri struktural ini diantaranya tinggi selangkang, tinggi siku, tinggi mata, rentang bahu, tinggi pertengahan pundak pada posisi duduk, jarak pantat ibu jari kaki, dan tinggi mata pada posisi duduk. Penerapan data ini untuk merancang terali untuk keamanan, jeruji, panel visual, dan pencapaian panel, peralatan rekreasi, pengaturan, dan peralatan tempat penyimpanan sepatu di rumah, dan sebagainya. Lanjut. Berikut adalah ukuran tubuh manusia yang sering digunakan untuk merancang produk. Lanjut. Berikut ini adalah antropometri struktural, posisi berdiri, dan duduk. Lanjut. Antropometri. Berikut ini antropometri struktural, kepala, wajah, tangan, dan kaki. Setelah ini dilanjutkan oleh Saudara Zulfi. Baik, saya akan melanjutkan. Antropometri fungsional. Antropometri fungsional adalah pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak ataupun memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melaksanakan kegiatan. Hasil yang diperoleh merupakan ukuran tubuh yang nantinya akan berkaitan erat dengan gerakan-gerakan nyata yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Antropometri dalam posisi tubuh melaksanakan fungsinya yang dinamis akan banyak diaplikasikan dalam proses perancangan fasilitas ataupun ruang kerja. Posisi kerja atau ada antropometri pada posisi duduk. Berikut ini data-data antropometri untuk perancangan kursi. Yang pertama ada tinggi tempat duduk, sandaran punggung, dan sandaran lengan. Oke, yang pertama tinggi tempat duduk. Tinggi tempat duduk salah satu pertimbangan dasar dalam perancangan suatu tempat duduk adalah tinggi permukaan. Bagian atas dari landasan tempat duduk diukur dari permukaan lantai. Jika suatu landasan tempat duduk terlalu tinggi letaknya, bagian bawah paha akan tertekan. Landasan tempat duduk yang letaknya terlalu tinggi dapat menyebabkan paha tertekan dan sebagai tambahan pula, telapak kaki tidak dapat menapak dengan baik di atas permukaan lantai yang mengakibatkan melemahnya stabilitas tubuh. Lalu landasan tempat duduk yang letaknya terlalu rendah dapat menyebabkan kaki condong terjulur ke depan, menjauhkan tubuh dari keadaan stabil. Sebagai tambahan pula, pergerakan tubuh ke depan akan menjauhkan punggung saat sandaran sehingga penopang lumbar tidak terjaga dengan tepat. Tekanan pada jaringan-jaringan akan menyebabkan iritasi dan ketidaknyamanan. Bahaya lebih besar ialah terjadi pengumpalan darah jika subjek tidak mengubah posisi tubuhnya. Bila kedalaman landasan tempat duduk terlalu sempit, akan menimbulkan situasi yang buruk. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan terjatuh atau terjungkal dari kursi. Nah, berikut merupakan gambar dimensi antropometri untuk perancangan kursi. Nah, oke. Lalu kedua, sandaran punggung. Sandaran punggung, fungsi utama dari sandaran punggung adalah untuk mengadakan penopang bagi daerah lumbar atau bagian kecil dari punggung, yaitu bagian bawah yang berbentuk cekung dimulai dari bagian pinggang sampai pertengahan punggung. Oke, lalu ada sandaran lengan. Sandaran lengan ini memiliki beberapa penopang berat dari lengan dan pembantu pemakai ketika akan duduk
atau bangkit dari tempat duduknya. Jika suatu kursi digunakan untuk suatu kegiatan tertentu, misalnya bagi seorang yang bertugas dengan putaran-putaran touch atau sensitif atau panel kontrol, maka sandaran tangan tersebut dapat berfungsi untuk menjaga agar lengan tetap stabil sepanjang pelaksanaan pekerjaannya. Lalu ada aplikasi penerapan ergonomi di tempat kerja. Oke, terdapat beberapa aplikasi atau penerapan dalam pelaksanaan ilmu ergonomik, antara lain yang pertama ada posisi kerja, kedua ada proses kerja, lalu ketiga tata letak tempat kerja, dan keempat mengangkat beban. Oke, yang pertama yaitu posisi kerja. Terdiri dari posisi duduk atau posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil dalam bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Nah, ini merupakan posisi kerja duduk yang baik, contohnya ya. Nah, lalu posisi kerja duduk yaitu ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungannya yaitu mengurangi kelelahan pada kaki, yang kedua terhindarnya sikap yang tidak alamiah, dan tiga berkurangnya pemakaian energi. Ya, lalu kerugiannya yang pertama melembeknya otot perut, yang kedua melengkungnya punggung, dan tiga efek buruk bagi organ bagian dalam. Selanjutnya akan dijelasin atau dilanjutkan oleh saudari Andi. Terima kasih. Silakan Andi. Oke, selanjutnya yaitu posisi kerja berdiri. Posisi kerja berdiri memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu otot perut tidak kendor sehingga vertebra atau ruas tulang belakang tidak rusak bila mengalami pembebanan. Kerugiannya yaitu otot kaki cepat lelah. Lanjut. Nah, gambar tersebut merupakan posisi kerja berdiri. Oke, lanjut. Proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. Nah, jangkauan proses kerja dapat dilihat dari gambar di samping. Oke, lanjut. Tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja, sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Lanjut. Mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yakni dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. Berikut gambar di samping adalah cara mengangkat beban. Oke, lanjut. Metode-metode ergonomi. Terdapat beberapa metode dalam melaksanakan ilmu ergonomi. Metode-metode tersebut antara lain: 1. Diagnosis. Dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan ergonomi, checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasi akan sangat luas, mulai dari dengan sederhana sampai kompleks. Yang kedua yaitu treatment. Dapat dilakukan dengan cara perubahan posisi mobile,
letak pencahayaannya atau jendela yang sesuai, membeli furniture sesuai dengan dimensi fisik pekerja. Selanjutnya yaitu follow up. Bisa dilakukan dengan cara menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, keletihan, sakit kepala, dan lain-lain. Oke, lanjut. Tata letak tempat kerja. Pengembangan penerapan ergonomi dapat berupa tata letak tempat kerja, proses mengangkat beban, pengorganisasian kerja, bangku atau meja kerja, serta proses kerja. Hal-hal tersebut merupakan sikap-sikap dalam bekerja. Oke, lanjut. Adapun tujuan dari ergonomi, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan atau fisik dan mental, mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, pengorganisasian yang lebih baik, dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. Yang ketiga yaitu kontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia mesin untuk tujuan meningkatkan efisiensi sistem manusia mesin. Lanjut. Adapun ruang lingkup ergonomi, yaitu 1. teknik, yang kedua fisik. Fisik berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, antropometri, karakteristik fisiologi dan biomekanika yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Selanjutnya itu pengalaman fisikis, diantaranya anatomi, utamanya yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persendian. Yang kedua yaitu sosiologi, yang ketiga fisiologi, kaitannya dengan temperatur tubuh, oksigen uptake, dan aktivitas otot. Selanjutnya yaitu desain. Desain terdiri dari ergonomi kognitif berkaitan dengan proses mental manusia termasuk di dalamnya persepsi, ingatan, dan reaksi sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen sistem. Yang kedua yaitu ergonomi organisasi berkaitan dengan optimasi sistem sosioteknik termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Dan yang terakhir yaitu ergonomi lingkungan berkaitan dengan pencahayaan, temperatur, kebisingan, dan getaran. Lanjut. Adapun prinsip-prinsip dari ergonomi, yaitu 1. Mengurangi beban berlebihan, 2. Mengurangi beban berlebihan, meminimalisasi gerakan statis, menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan, mengurangi gerakan berulang dan berlebihan, bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh, meminimalisasi titik beban, melakukan gerakan olahraga dan peregangan saat bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membuat agar display dan contoh mudah dimengerti, mengurangi stres, mencakup jarak ruang. Dalam prinsip-prinsip ergonomi ini dapat
dan akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan pekerjaan tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja menurut Baiduri. Dalam diktat kuliah ergonomi terdapat 12 prinsip ergonomi yang telah saya sebutkan tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, selesai.